Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda yang sedang berada di rumah? Semoga baik-baik aja ya. Hari ini kita akan belajar bersama lagi. Tentunya Bunda akan mengajak kalian untuk berpikir, karena pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah belajar bersama tentang basicnya, seperti menentukan persentase dan atau menentukan nilai dari persentase itu tersendiri. Kalau misalkan at least kalian udah menguasai 2 itu aja, Bunda yakin kalian pasti bisa menyelesaikan permasalahan yang akan diberikan hari ini. Jadi semangat terus, pokoknya semangat. Sebelum memulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Salawat and pray. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ananda-ananda yang sedang berada di rumah, hari ini kita akan belajar tentang bunga tunggal yang kedua. Tapi sebelum memulai belajar, Bunda akan memberikan suatu kisah singkat tentang seseorang yang sangat berperan penting pada dunia modern ini. Dan dia merupakan seorang muslim. Beliau adalah Al-Khawarizmi. Apakah kalian mengenalnya? Muhammad ibnu Musa Al-Khawarizmi atau dikenal dengan Al-Khawarizmi adalah seorang ahli matematika, astronomi, astrologi, geografi yang berasal dari Persia, dan beliau adalah seorang muslim. Al-Khawarizmi ini lebih dikenal sebagai penemu biner, serta bapak aljabar yang sudah kita pelajari, serta algoritma. Ilmu-ilmu yang disebutkan tadi sangat berperan penting akan matematika modern. Dan matematika modern itu sangat berperan penting juga bagi teknologi. Kalau beliau tidak menemukannya, kita tidak akan bisa menikmati kemudahan handphone atau mungkin program-program komputer dan lain sebagainya. Kalian tahu nggak sih kira-kira kenapa Al-Khawarizmi bisa menjadi orang yang sehebat itu? Al-Khawarizmi ini dikenal memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi, tidak mudah puas terhadap sesuatu yang didapatkan, tekun dan pekerja keras sehingga ia bisa menguasai berbagai bidang keilmuan. Nah, berbicara tentang itu, ada satu poin penting yang Bunda garis bawahi. Mungkin rasa penasaran untuk memecahkan suatu masalah itu merupakan suatu kunci suksesnya Al-Khawarizmi. Tadi telah disebut juga ya kalau beliau itu adalah orang yang sangat memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar. Bayangin aja kalau beliau tidak punya rasa itu, mungkin beliau tidak akan peduli dan aljabar tidak akan ditemukan. Kayak gitu ya. Dan ini bahkan sejalan dengan seorang matematikawan yang juga sejalan dengan kata-kata dari seorang matematikawan yang katanya adalah the life of mathematician is dominated by an insatiable curiosity, a desire bordering on passion to solve the problems he is studying. Jadi kehidupan seorang matematikawan itu didominasi oleh kepenasaran yang tidak ada puasnya dan keinginan dan juga passion untuk memecahkan suatu masalah yang ia sedang pelajari. Kemudian juga apakah kalian kenal Albert Einstein? Jadi kepenasaran dan keingintahuan untuk memecahkan suatu masalah itu juga sangat penting. Kalau Albert Einstein juga katanya, I have no special talents, I am just passionately curious. Jadi katanya aku mah nggak punya talent spesial, tapi aku mah cuman punya rasa kepenasaran yang menggebu-gebu gitu ya.
Terus juga katanya, the important thing is not to stop questioning. Curiosity has its own reason for existing. Jadi, ya pokoknya kita harus bertanya dan penasaran, karena Tuhan menciptakan Allah menciptakan rasa penasaran itu pasti ada reasonnya gitu. Jadi mungkin kalau misalkan kita ambil contoh nih, Bapak Menteri Pendidikan kita kan penemu Gojek ya. Kalau misalkan beliau tidak curious, tidak penasaran bagaimana caranya agar manusia mudah dalam bertransportasi, kemudian bisa dengan mudah mendapatkan makanan, mungkin itulah suatu cikal bakal adanya Gojek yang luar biasa menurut Bunda ya, idenya dan lain sebagainya. Nah, berhubungan dengan hal itu, jadi hari ini kita kan akan belajar tentang bunga tunggal. Nah, bunga tunggal ini pada pertemuan kali ini Bunda tidak akan seperti biasanya memberikan contoh soal, kemudian kalian mencobanya, tapi pada pertemuan kali ini Bunda akan mengajak kalian berpikir, dan Bunda harap kalian mau dan penasaran, ingin tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Tapi tenang, kalau kalian, walaupun kita berpisah nih, ada jarak tertentu, tapi untuk memudahkan kalian, Bunda akan memberikan clue-cluenya untuk menyelesaikannya. Jadi, let's solve a problem. Kalau minggu lalu, kita belajar tentang bunga ketika orang meminjam uang gitu. Jadi, orang tersebut harus membayar lebih kepada orang yang meminjamkan uang. Nah, sekarang dalam perbankan. Jadi ketika kalian menabung di bank tertentu, kalian bisa mendapatkan bunga. Bunganya dari mana sih? Sebenarnya macam-macam, tapi supaya lebih mudah mungkin begini aja. Jadi kalian menabung pada sebuah bank atau koperasi. Nah, bank tersebut menggunakan uang kalian untuk meminjamkan kepada orang lain yang membutuhkan. Dan orang yang meminjam tersebut membayar bunga kepada bank tersebut, kayak yang kemarin itu. Dan kalian sebagai orang yang menabung di situ dan uangnya digunakan, mendapat favor atau mendapat ekstra uang yang disebut bunga itu. Jadi ketika kalian menabung dalam jangka tertentu, kalian akan mendapatkan tambahan uang, yaitu bunga itu tersendiri. Dan itu juga sebetulnya riba, jadi kalian harus pintar-pintar untuk memilih bank. Ya, pokoknya kalau kalian mau melakukan sesuatu, riset lah ya. Lanjut. Jadi langsung aja ke soal yang pertama. Nih, Anita menabung pada sebuah bank. Setelah 1,5 tahun atau 1,5 tahun, uangnya menjadi 992.000. Jika ia mendapat bunga 16% 1 tahun, maka uang yang pertama ditabung adalah A. 600.000, B. 1 juta, C. 800.000, D. 1.200.000. Bunda beri kalian untuk berpikir dulu kira-kira langkah-langkah yang harus dilakukan bagaimana dalam waktu 30 detik ya. Oke, apakah kalian sudah ada ide untuk menyelesaikan persoalan kayak gini? Kalau belum, it's okay. Kemudian Bunda akan mencoba memberikan ilustrasi dulu nih. Jadi ini adalah Anita. Anita pada suatu hari menabung pada sebuah bank. Tapi kita nggak tahu dia
nabungnya berapa rupiah. Dan bank tersebut memberikan bunga 16%, jadi memberikan ekstra uang 16%. Kalau misalkan Anita sudah menabung selama 1 tahun. Nah, 1 tahun atau 12 bulan, dia menabung akan mendapatkan ekstra uang atau bunga yaitu sebesar 16%. Tapi di sini Anita itu menabungnya 1,5 tahun. Anita itu menabungnya 1,5 tahun, berarti ada tambahan lagi. Setengah tahun ya dari 1 tahun. Nah, coba deh kalian pikirin dulu di sini. Kalau 1 tahun atau 12 bulan itu dapat 16%, kalau nambah lagi setengah tahun, itu nambah berapa persen lagi? Kalau 1 tahun 16%, kalau setengah tahun berapa persen kira-kira? Dan ternyata uang Anita setelah 1,5 tahun, uangnya menjadi 992.000. Apakah kalian sudah menemukan berapa bunga yang didapatkan dalam setengah tahun? Gampang loh, bisa ya. Nah, kalau udah ketemu berarti 1,5 tahun berapa persen dong? 16% plus berapa? Ketemu nggak 1,5 tahun berapa bunganya? Oke. Kemudian, kalau udah kayak gitu gimana Bun? Ada yang masih bingung? Coba berpikir dulu ya. Berapa detik ya? 20 detik ya, Bunda kasih waktu kalian untuk berpikir. Oke. Ada yang masih bingung? Nggak apa-apa, Bunda kasih clue lagi. Kalau kalian udah tahu 1,5 tahun itu berapa persen, itu udah bagus. Keep dulu. Terus yang harus kalian sadari, sekali lagi nih, tabungan awal pada sebuah bank itu atau dalam materi bunga ini berperan sebagai 100%-nya. Jadi tabungan awal adalah 100%-nya. Kalau kalian udah nemu ini 1,5 tahun berapa persen, berarti kalian juga bisa nemu kalau misalkan 992.000 itu berapa persen. Misal nih, kalian tadi udah nemu 1,5 tahun itu 5%. Berarti 992.000 ini adalah 105%. Karena uangnya bertambah kan. Dari 100% ditambah 5% yang ini misalkan, jadinya yang 992.000 itu adalah 105%. Tapi ini tergantung ya, tergantung kalian berapa nih ininya tadi dapatnya. Berarti ini berapa persen? Ayo coba diisi dulu. Udah, yang 992.000 itu berapa persen? Nah, kalau udah kayak gitu terus gimana Bun? Udah ketemu nih 992.000 itu misalkan beberapa titik-titik persen. Nah, ya udah kalian tinggal nyari nih. Awalnya berapa? Kalau misalkan ini 992.000, maka 100% berapa? Yang mau pakai perbandingan silahkan, atau misalkan logikanya gini. Kalian cari dulu deh 1%-nya berapa rupiah. Cari dulu 1%-nya berapa rupiah. Caranya gimana? Ayo, cari dulu 1%-nya berapa rupiah. Kalau udah tahu 1%-nya berapa rupiah, kalian tinggal tahu. Berarti kalau 100% berapa? Udah selesai kayak gitu. Oke ya, bisa ya. Silakan ditulis dulu. Yang problem number 2 itu tentang Pak Budi yang menabung sebesar 800.000 di sebuah koperasi dengan bunga 8% per tahun. Berapa lama Pak Budi harus menabung agar tabungannya menjadi 880.000? Apakah A 10 bulan, B 12 bulan, C 15 bulan, D 18 bulan? Ini soalnya jauh lebih simpel daripada soal yang sebelumnya. Jadi Bunda harap kalian bisa mengerjakannya. Silahkan dicoba dulu, dipikirkan dulu, Bunda beri waktu. Kalian
selama 30 detik. Oke, apakah kalian sudah menemukannya? Untuk yang sudah menemukan, Bunda sangat mengapresiasi kalian begitu brilliant. Atau yang mungkin minimal udah menemukan idenya tapi belum selesai juga kalian luar biasa. Tuh yang belum nih, yang masih belum ngeh, mari kita mencari jalan sama-sama ya. Bunda akan coba berikan ilustrasi. Ini Pak Budi yang katanya suatu hari tadi beliau menabung sebesar Rp800.000 dan pada suatu koperasi yang memberikan bunga 8% 1 tahunnya. Jadi kalau udah 1 tahun nabung nih, Pak Budi dapat ekstra uang 8% dari tabungan awalnya. Nah, tapi katanya Pak Budi maunya nanti ngambilnya kalau misalkan uangnya udah jadi 880.000. Berarti berapa lama ya Pak Budi harus menabung? Itu masalahnya ya. Nah, caranya coba deh kalian cari tahu dulu ekstra uang yang didapatkan Pak Budi itu berapa rupiah. Nambahnya berapa rupiah? Udah ketemu? Kalau udah, silakan cari persentasenya. Persentasenya nambah berapa persen nih? Dari 800.000 ke 880.000 itu menambah berapa persen? Cari persentasenya. Sudah? Jika sudah, tinggal dicari. Kalau misalkan 8% itu 12 bulan, karena dari sini kan tadi 1 tahun itu 8%, maka 1 tahun kan 12 bulan nih. Jadi 8% itu 12 bulan, maka tadi misalkan kalian sudah menemukan kan di sini berapa persen, tanda tanya persen itu berapa bulan. Udah, coba gimana ya dipikirkan. Mau pakai perbandingan, mau pakai dicari dulu 1 bulannya berapa persen, mangga. Kan ya, udah beri waktu 30 detik untuk menyelesaikannya. Apakah sudah selesai? Apakah kalian sudah menemukan jawabannya? Apakah jawabannya A 10 bulan, B 12 bulan, C 15 bulan, D 18 bulan? Silahkan dicatat dan nanti diisi di Google Form. Terima kasih karena telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Mari kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bunda pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.